Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang sejarah Pramuka. Sejarah Pramuka. Sejarah kepanduan telah berlangsung lebih dari 1 abad, dimulai pada peralihan abad ke-19 sampai 20. Pelopornya tidak lain adalah Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell. Kecintaan Powell terhadap aktivitas luar ruang terbentuk sejak kecil. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Robert Baden-Powell merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Masa kecilnya dihabiskan dengan banyak bermain di hutan kecil yang terdapat di samping sekolahnya. Powell terkenal sebagai anak yang serba bisa. Selain keterampilannya pada aktivitas outdoor, Powell juga piawai dalam hal melukis, melawak, menyanyi, dan menjadi aktor drama. Tetapi Powell memang pada dasarnya jauh lebih suka aktivitas outdoor ketimbang belajar di dalam kelas. Ia akhirnya gagal masuk perguruan tinggi bergengsi di Universitas Oxford, dan sebaliknya, beliau berhasil cemerlang masuk dalam jajaran militer. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Untuk lebih memahami pengertian dari pramuka, kalian juga dapat merujuk beberapa pendapat dari para ahli terhadap pengertian pramuka. Menurut Djoko Mursito, pramuka adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Kegiatan tersebut dibuat dengan menarik, menyenangkan, teratur, kemudian sehat, terarah, dan juga praktis. Lalu, kegiatan tersebut dilakukan di tempat terbuka dengan prinsip dan metode kepramukaan yang tepat, yang memiliki tujuan untuk membentuk kepribadian anggota. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014, pengertian pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, di bawah tanggung jawab anggota dewasa, yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga, dengan tujuan, kemudian prinsip dasar dan metode pendidikan tertentu. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian pramuka adalah organisasi atau kumpulan untuk generasi muda yang mendidik
para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari pramuka. Tujuannya adalah membentuk karakter dan akhlak yang mulia bagi para generasi muda, menanamkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap tanah air dan bangsa dalam diri generasi muda. Terakhir, menggali potensi diri serta meningkatkan keterampilan pada generasi muda, sehingga menjadi seorang individu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, mengacu terhadap tujuan dari terbentuknya pramuka ini, ada beberapa fungsi dari pramuka. Antara lain, yang pertama yaitu kegiatan bagi generasi muda. Bagi generasi muda, dibutuhkan kegiatan yang tak hanya mendidik, namun juga menyenangkan untuk dilakukan. Kegiatan tersebut dapat didapatkan dari pramuka. Dengan cara itu, karakter dari generasi muda bisa menjadi lebih baik. Kemudian, kegiatan ini juga haruslah menghibur, menyenangkan, memiliki tujuan yang jelas, sehat, serta terarah dalam kegiatannya. Yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka ini menjadi salah satu tugas yang perlu diemban secara sukarela, ikhlas, dan mengabdi sepenuh hati. Dengan melakukan hal tersebut secara sukarela, orang dewasa juga secara tidak langsung berperan dalam mengembangkan generasi muda. Selanjutnya, alat bagi organisasi dan juga masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka kini menjadi sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan serta tujuan bagi masyarakat ataupun organisasi pramuka itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tunas kelapa. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmodipura, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus tahun 1961. Lambang ini ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Bentuk dan arti kiasan. Bentuk lambang gerakan pramuka itu adalah silhouette tunas kelapa. Arti kiasan lambang gerakan pramuka, yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk yang asli yang pertama yang menurunkan generasi baru.
Jadi, lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah, yakni sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam mesi di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu hal. Kemudian akar nyiur itu tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi, lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Nah, yang selanjutnya nyiur itu adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga ke akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Penggunaan lambang. Lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada janji, bendera, papan nama, kuartir, dan satuan. Tanda pengenal administrasi gerakan pramuka. Penggunaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan dan meningkatkan kegiatan gerakan pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada lambang gerakan pramuka tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tingkatan pada pramuka. Di pramuka, tingkatan yang ada itu dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama yaitu tingkatan dikelompokkan berdasarkan rentang umur dari anggota. Untuk kategori kedua, tingkatan dikelompokkan berdasarkan syarat
tingkat kemampuan anggotanya. Nah, kelompok umur, berdasarkan kelompok umur, untuk kelompok umur pramuka itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yakni yang pertama ada pramuka siaga, yang terdiri dari anggota yang memiliki umur 7 sampai 10 tahun. Yang kedua itu ada pramuka penggalang, yang terdiri dari anggota yang memiliki umur 11 sampai 15 tahun. Kemudian ada pramuka penegak. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki umur 16 sampai 20 tahun. Pramuka pandega itu adalah anggota yang memiliki umur 21 sampai 25 tahun. Selanjutnya ada kelompok berdasarkan kecakapan atau kemampuannya. Berikut mengenai masing-masing tingkatan untuk lebih jelasnya. Yang pertama, ada tingkatan pramuka siaga, yakni terdiri dari siaga mula, siaga bantu, dan juga siaga tata. Yang kedua, ada tingkatan pramuka penggalang, yaitu ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan juga penggalang terap. Yang ketiga, ada tingkatan pramuka penegak. Ini terdiri dari penegak bantara dan penegak laksana. Selain tingkatan di atas tersebut yang sudah disebutkan, ada juga tingkatan khusus. Nah, tingkatan ini dinamakan Pramuka Garuda. Selain kelompok di atas tadi yang sudah disebutkan, ada juga kelompok khusus yang tidak termasuk ke dalam 4 kelompok tersebut. Contohnya, itu ada pramuka pembina. Nah, pramuka pembina adalah anggota pramuka yang telah dewasa, yang bertugas untuk memimpin dan melatih anggota pramuka yang lain. Ada juga pramuka andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Selanjutnya, kita akan mengetahui kode kehormatan dari pramuka. Kode kehormatan ini terbagi menjadi 2, yakni satya yang berarti janji dan dharma itu yang berarti ketentuan moral. Kedua hal ini merupakan salah satu unsur dari metode pramuka dan juga alat pelaksana dari prinsip pramuka. Trisatya yang bunyinya sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Untuk dasa dharma pramuka,
Ini terdiri dari 10 poin. Yang pertama, Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang semapur. Apa itu semapur? Jadi semapur itu perlu kita ketahui adalah sebuah metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Contohnya bisa seperti bendera, kemudian dayung, batang pohon, bahkan sarung tangan atau tangan kosong sekalipun. Nah, metode semapur ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti bendera, dayung, batang, sarung tangan, atau alat lainnya itu berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan suatu pesan. Namun, untuk saat ini, yang umum digunakan adalah bendera, yang dinamakan dengan bendera semapur. Pengiriman sandi atau kode melalui bendera semapur ini memakai 2 bendera. Selanjutnya, manfaat mempelajari semapur. Apa manfaat kita mempelajari sandi semapur ini? Semapur itu bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan oleh seluruh anggota pada kegiatan pramuka. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal. Misalnya seperti di gunung atau di desa terpencil. Jadi semua anggota itu harus hafal supaya tidak bingung kalau nantinya ada anggota lain yang mengirim pesan menggunakan sandi ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa semapur ini sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Sama halnya seperti di pramuka, di dunia militer pun metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang
berada di tempat yang susah sinyal. Selanjutnya kita ketahui dahulu sejarah dari semapur. Sejarah terbentuknya semapur. Semapur diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis yang bernama Claude Cap pada tahun 1790. Tujuannya beliau membuat semapur ini adalah untuk kepentingan komunikasi militer, agar anggota militernya itu bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Namun pada saat itu, semapur tidak menggunakan bendera seperti yang kita gunakan saat ini, melainkan menggunakan kayu yang berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan manusia. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya itu sekitar 5-10 mil atau sekitar 8-160 kilometer antar satu menara dengan menara yang lainnya. Nah, pada setiap menara ini ditempatkan satu signaler sebagai operator, serta terdapat teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler lain dari jarak jauh. Nah, pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera semapur mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu yang super besar seperti lengan manusia, melainkan sudah menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera. Nah, semapur ini ketika Perang Dunia I terjadi juga masih sering digunakan meskipun pada saat itu teknologi seperti telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon dan radio masih memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh. Sedangkan kalau dengan menggunakan semapur ini tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, semapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Selanjutnya, kita mengenal bendera semapur. Ini adalah contoh gambar dari wujud bendera semapur yang digunakan. Bendera semapur memiliki bentuk persegi dengan ukuran masing-masing sisinya yakni 45 cm kali 45 cm. Sedangkan panjang tongkatnya untuk memasang bendera semapur ukurannya adalah 55 cm. Bentuk bendera yang terlihat persegi itu sebenarnya merupakan penggabungan
dari 2 buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun bendera Semapur umumnya berwarna merah dan kuning, di mana posisi warna merah itu selalu berada dekat dengan kayu bendera. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini terlihat cerah dan juga kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Nah, pada dua ujung bendera ini terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa gerakan dari Sandi Semapur. Ketika kita akan mengirimkan sinyal atau pesan kepada anggota pramuka yang lain, ini adalah gerakan dari simbol-simbol Sandi Semapur. Gerakan Semapur itu terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambangkan huruf A sampai Z, kemudian angka 1 sampai 9 dan juga 0, atau bisa isyarat tertentu. Dari gambar tersebut bisa terlihat kalau gerakan Semapur bergeser perlahan-lahan ya, sesuai arah putaran jarum jam. Apabila dilihat dari sisi penerima pesan. Jadi cara mudah nih untuk menghafal gerakan Semapur adalah dengan membayangkan kalau kita ini sebagai pengirim pesan adalah sebuah jarum jam yang bergerak mengikuti arah putaran jarum jam. Jadi dari arah kanan kemudian ke atas sampai ke arah kiri. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah metode belajar Semapur. Kode isyarat Semapur per hurufnya dibentuk dari posisi 2 tangan sesuai dengan 7 kunci. Masing-masing kunci ini ditandai dan dinamai sesuai posisi salah satu tangan. Sehingga contoh yang pertama nih, kita perhatikan gambar isyarat Semapur pada kunci 1. Perhatikan salah satu tangan kita itu berada di titik 1 dan tangan keduanya berada di titik 2 sampai titik ke-8. Sehingga terbentuk 7 huruf atau kode isyarat Semapur yang terdiri atas, misalkan tangan 1 dan 2 itu menunjukkan bahwa simbol huruf A. Kemudian apabila tangan yang satu itu mengarah pada angka 1 dan tangan yang lainnya mengarah ke angka 3, itu menunjukkan huruf B. Kemudian untuk tangan 1 diarahkan ke arah 1 dan tangan lainnya diarahkan ke angka 4, itu hurufnya C. Nah, untuk huruf D,
apabila tangan yang satu mengarah ke angka 1 dan tangan yang lainnya mengarah ke angka 5. Begitu seterusnya. Nah, untuk memulai dalam mengirimkan pesan dengan menggunakan semapur, ini kita ada awalan, yaitu dengan posisi siap atau tutup, yaitu tangan kita dua-duanya berada di bawah. Kemudian kita naikkan ke atas. Kemudian kita ulang hal tersebut sampai 2 kali. Nah, agar kalian bisa lebih paham bagaimana gerakan semapur, berikut adalah video gerakan dari semapur yang akan ditayangkan. Oke, baik. Materi kita sampai di sini. Semoga kalian bisa menerima dan bisa menyerap, kemudian menerapkan dari materi yang telah kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.